Media Malaysia soroti ranking FIFA Indonesia, menyalip Malaysia setelah 6 tahun. Secara mengejutkan media Malaysia menyoroti pencapaian yang cukup bagus timnas Indonesia dalam ranking FIFA terbaru yang dirilis pada Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Indonesia menjadi tim negara Asia Tenggara dengan lonjakan peringkat tertinggi dalam ranking FIFA kali ini. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia naik 8 peringkat ke posisi 134 dunia. 2 kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, membuat timnas Indonesia mengoleksi 1.102,7 poin dalam ranking FIFA. Kenaikan 8 peringkat tersebut membuat timnas Indonesia menyalip timnas Malaysia dalam ranking FIFA. Timnas Malaysia turun 6 peringkat ke peringkat 138 dunia. Media Malaysia pun ikut menyoroti pencapaian positif timnas Indonesia di ranking FIFA. Terlebih lagi timnas Malaysia bisa dilewati oleh timnas Indonesia untuk kali pertama dalam 6 tahun terakhir. Garuda akhirnya salib Harimau Malaya setelah 6 tahun, tulis Barian. Lonjakan yang dinikmati skuad Garuda tak lepas dari aksi apik anak asuh Shin Tae-yong di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama usai meraih 2 kemenangan beruntun atas Vietnam yang berperingkat lebih baik dari mereka, urai Barian melanjutkan. Timnas Indonesia pun masih bisa meraih tambahan poin jika mampu meraih hasil positif di 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, skuad Garuda akan menjamu Irak dan Filipina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Juni mendatang. Kenaikan peringkat di ranking FIFA, timnas Indonesia cetak 2 rekor. Timnas Indonesia berhasil mencatatkan 2 rekor bagus dalam ranking FIFA terbaru, Kamis tanggal 4 April tahun 2024. FIFA resmi merilis ranking terbaru pada Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Ada 2 rekor yang diraih timnas Indonesia dalam ranking FIFA tersebut. Rekor pertama, timnas Indonesia berhasil menjadi negara dengan raihan poin paling banyak pada jeda internasional periode Maret tahun 2024 dengan meraup 30,04 poin. Poin itu didapat usai timnas Indonesia menang 2 kali lawan timnas Vietnam pada pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan pertama timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Vietnam yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret lalu. Kemudian di pertandingan kedua timnas Indonesia menang telak 3-0 di markas Vietnam pada tanggal 26 Maret lalu. Rekor kedua yang diraih Indonesia dalam ranking FIFA terbaru yaitu timnas Indonesia berhasil menjadi negara dengan kenaikan ranking paling tinggi dibanding negara lain di seluruh dunia. Timnas Indonesia kali ini berhasil naik 8 peringkat dari urutan ke-142 menjadi ke posisi 134 dunia. Sebaliknya 2 kekalahan dari Indonesia membuat Vietnam kehilangan 30,04 poin membuat timnas Vietnam menjadi negara yang paling banyak kehilangan poin dalam ranking FIFA edisi April tahun 2024 ini. Vietnam juga menjadi negara yang mengalami penurunan peringkat paling drastis yaitu dari posisi ke-105 menjadi turun 10 peringkat ke urutan 115 dunia. Hasil ini menjadi kerugian besar bagi timnas Vietnam karena pada update ranking FIFA sebelumnya yang dirilis tanggal 15 Februari tahun 2024 mereka sudah turun 11 peringkat. Erik ten Hag mengemis agar tak dipecat MU. Erik ten Hag memohon kepada pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe agar sabar dan tak memecatnya dari kursi pelatih Manchester United. Daily Mail melaporkan, Erik ten Hag meminta Jim Ratcliffe untuk sedikit lebih bersabar menunggu proses yang sedang dibentuknya di Old Trafford. Kabar rumor pemecatan Erik ten Hag memang sering muncul seiring dengan performa kurang baik yang dialami Setan Merah musim ini. Desakan pemutusan kontrak juru taktik asal Belanda itu kembali menguat baru-baru ini karena Manchester United terancam gagal ikut Liga Champions musim depan. Manchester United saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen sementara Premier League. Ambisi tembus 4 besar akan semakin sulit jika gagal mengalahkan Chelsea, Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Saya rasa Anda harus mengikuti prosesnya. Kami memiliki pemain-pemain muda yang bagus dan mereka berkembang sangat baik proses kemajuan mereka. Kami berada dalam jalur yang baik, arah yang baik,
dan kami perlu mengambil langkah selanjutnya. Jangan ganggu proses ini, ujar Ten Hag. Misi Manchester United untuk memetik poin di Stamford Bridge bukan perkara mudah karena pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, juga memburu kemenangan untuk mengamankan karirnya di Chelsea. Jika gagal meraup 3 poin, posisi Pochettino juga terancam digusur, karena The Blues hingga saat ini terpuruk di peringkat ke-12. Ramuan mujarab Mikel Arteta yang bikin pertahanan Arsenal makin solid. Strategi jitu berhasil diciptakan Mikel Arteta demi membuat pertahanan Arsenal makin solid musim ini. Makin solidnya performa duet Gabriel Magalhaes dan William Saliba menjadi kunci utama apiknya lini belakang Arsenal. Kedatangan David Raya yang langsung dipercaya mengisi posisi penjaga gawang utama juga menjadi sangat penting. Ditambah lagi, komposisi pemain yang dimiliki Arsenal sekarang ini terutama dari posisi fullback membuat lini belakang Arsenal kian menjadi sangat solid. Di posisi kanan, penampilan konsisten dari Ben White seakan menjadi jaminan amannya sisi sayap pertahanan Arsenal. Cedera panjang yang dialami Jurrien Timber pun seakan tidak terlalu dirasakan Arsenal berkat konsistensi White. Takehiro Tomiyasu yang bisa bermain di beberapa posisi seakan memperkaya opsi pilihan lini belakang Arteta. Begitu juga performa solid Jakub Kiwior yang mampu menciptakan persaingan sengit dengan Alexander Zinchenko. Lini belakang Arsenal di musim ini seakan benar-benar solid dan tidak mudah ditembus oleh striker lawan. Statistik menunjukkan bahwa Arsenal masih menjadi tim dengan catatan pertahanan terbaik di Liga Inggris. Hingga matchday 31 Liga Inggris, gawang Arsenal kebobolan gol dengan jumlah paling sedikit yakni 24 gol saja. Dari 30 pertandingan yang telah dimainkan, Arsenal setidaknya mampu mencatatkan 13 clean sheet. Sepanjang tahun ini saja, gawang Arsenal yang dijaga David Raya tercatat baru kebobolan 4 gol. Melihat statistik mentereng di atas, Arsenal pun layak dianggap sebagai tim dengan pertahanan terbaik. Berkat kesolidan pertahanannya tersebut, Arsenal berada pada jalur perburuan gelar juara Liga Inggris. Dengan raihan 68 poin yang untuk sementara berada di posisi pertama, Arsenal unggul 1 angka dari Liverpool dan Manchester City yang berada tepat di bawahnya. Dengan menyisakan 9 laga lagi, rapinya pertahanan Arsenal jelas diharapkan bisa konsisten sampai akhir musim. Kesolidan pertahanan Arsenal nyatanya juga menular di panggung Liga Champions musim 2023-2024. Bahkan, catatan menunjukkan bahwa Arsenal belum sekalipun kebobolan saat menjalani laga kandang di Liga Champions. Sevilla, Lens, PSV hingga Porto yang menjadi 4 tamu Arsenal gagal mencetak gol sama sekali di Stadion Emirates. Berkat penampilan apik dari lini belakang tersebut, Arsenal kini bisa tampil di babak perempat final Liga Champions. Jika dirinci, Arsenal hanya kebobolan 4 gol saja selama menjalani kompetisi Liga Champions musim ini. Minimnya angka kebobolan musim ini seakan menjadi bukti kejeniusan Arteta dalam menyulap lini belakang Arsenal. Duet Gabriel dan Saliba ditunjang kualitas David Raya sebagai kiper seakan menyempurnakan pertahanan Arsenal. Ditambah, kehadiran pemain seperti Declan Rice yang memiliki fisik bagus di lini tengah membuat pertahanan Arsenal kian sulit ditembus. Hal ini karena serangan lawan otomatis sudah mentah terlebih dahulu di tengah, sebelum masuk ke pertahanan Arsenal. Arteta pun mengaku solidnya pertahanan Arsenal membuat pemainnya kian bermain percaya diri. Hal semacam ini tentu memberi Anda keyakinan untuk memenangkan sepak bola, akui Arteta dilansir laman Arsenal. Kepercayaan diri dan keyakinan Anda juga meningkat karena Anda merasa bisa mengalahkan tim manapun. Sekarang kami hanya perlu fokus bagaimana cara meraih kemenangan saja, itu saja tugas kami sekarang, tukasnya. Terdekat, Arsenal akan meladeni Brighton dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan 32 di Stadion Amex, Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. Laga melawan Brighton akan menjadi ujian pertahanan Arsenal sekaligus konsistensi mereka dalam meraih kemenangan.